Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh mendapatkan kesempatan yang baru untuk menikmati berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Mari sebelum kita menikmati berkat dan beraktivitas sepanjang hari, bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena Engkau memberkati kami pagi ini dengan hari yang baru, sukacita yang baru dari Tuhan boleh kami alami. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman Tuhan akan menguatkan, meneguhkan kehidupan kami. Sehingga kami beroleh sukacita, berkat, pemeliharaan Tuhan melalui firman-Mu dan keyakinan iman untuk terus melangkah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah kebenaran firman-Mu dan kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suling 16 Mei 2023. Tantangan untuk tetap beriman. Bacaan Alkitab Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Tetapi Elimas, tukang sihir itu, demikianlah arti namanya, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Kisah Para Rasul 13 ayat 8. Tentu semua orang pernah mendengar kalimat peribahasa yang mengatakan semakin tinggi pohon, maka akan semakin kencang angin menerpanya, yang diartikan dengan semakin tinggi nilai seseorang, maka semakin besar hal yang akan menjatuhkannya. Dan biasanya peribahasa itu sering diartikan juga bahwa semakin tinggi derajat, jabatan, dan kedudukan seseorang, atau semakin sukses seseorang dalam usahanya, dalam hidup, maka semakin banyak orang yang ingin menjatuhkannya. Dalam teks yang kita baca hari ini diceritakan bahwa Barnabas dan Paulus mendapat undangan dari gubernur Pulau Pafos. Dia seorang bukan Yahudi bernama Sergius Paulus. Dia orang cerdas yang sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Dia bertindak berdasar akal sehat, bukan nafsu atau prasangka semata. Dia mengundang Barnabas dan Paulus karena ingin mendengar firman Allah, ingin tahu tentang pikiran dan kehendak Allah. Sekalipun berkedudukan tinggi dan berwenang, dia mau menerima para pemberita Injil yang bukan siapa-siapa. Namun demikian, ada seorang kawan yang tidak suka mengetahui sang gubernur menerima ajaran kebenaran. Dia adalah Elimas, seorang tukang sihir. Dia tidak hanya menyimpang dari kebenaran Allah, melainkan juga ingin membuat sang gubernur menentang utusan Allah. Elimas ingin agar sang gubernur tidak percaya kepada Yesus, karena hal itu mengancam keberadaannya. Pengalaman dari sang gubernur Pulau Pafos ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita, bahwa semakin hebat dan berkuasa seseorang, semakin besar tantangan mereka untuk menyatakan iman. Iblis akan terus berusaha mencegah kita untuk menjadi taat kepada Allah. Sementara itu, di sisi lain, orang yang menjadi anti-iblis, yakni mereka yang gemar membelokkan jalan Tuhan, biasanya akan bersikukuh dalam tabiatnya. Sekalipun jalan di depannya menunjukkan bukti yang kuat dan meyakinkan tentang adanya kebenaran Allah, mereka akan berusaha dengan berbagai cara untuk menghalangi perjalanan Injil. Lalu, apa yang mesti dilakukan orang percaya? Tentu saja menjadikan tantangan sebagai sarana belajar semakin maju di dalam iman. Bagi orang beriman, tantangan bukan hambatan, melainkan sebuah batu loncatan untuk semakin dikuatkan. Pokok doa untuk hari ini, mari berdoa agar setiap umat Tuhan di GBI Salatiga tetap kuat dalam iman, tidak mudah tergoda oleh penawaran dunia yang bersifat sementara. Demikianlah renungan suling pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.